Pilar ekonomi syariah yang sangat penting dan punya sejarah panjang di Indonesia. Ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya pesantren itu cuma tempat pendidikan aja seperti itu. Padahal sebenarnya pesantren itu memiliki banyak potensi yang orang-orang nggak tahu. Salah satunya adalah potensi mengenai ekonomi. Dari data dari Kemenak itu tercatat ada sekitar 31, ada yang bilang 36.000 pesantren di Indonesia. Kalau aku sebutin mungkin belum bisa mewakili banyaknya bisnis yang dikembangin di pesantren di Indonesia. Oh, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir nih ya Kak ya. Oh, pertanyaan terakhir nih? Iya nih. Cepat banget, insya Allah. Gak terasa ya teman-teman ya. Ini benar-benar sangat insightful banget ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksyar, selamat datang kembali di Liputan Eksyar, Ngobrol Ekonomi Syariah, program kajian isu-isu ekonomi terkini dari FOSE Nasional. Perkenalan semua, saya Naila Sakila dari Duta Ekonomi Syariah FOSE Jabodetabek yang insya Allah akan menemani teman-teman semua sebagai moderator. Oke, setelah di episode sebelumnya kita membahas terkait kripto syariah yang sangat digital. Kali ini kita akan kembali ke akar, yaitu membahas pilar ekonomi syariah yang sangat penting dan punya sejarah panjang di Indonesia. Nah, yaitu adalah ekonomi pesantren, teman-teman. Nah, kita tahu nih ya bahwa pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tapi juga punya potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, di sini aku nggak sendiri. Di sini aku ditemani sama narasumber. Bersama saya sudah hadir Kak Faizatul Maghfirah dan beliau dari Duta Literasi Ekonomi Syariah FOSE Nasional 2025. Selamat datang nih Kak Faiza. Selamat datang, Kak Naila. Sampai bertemu lagi. Oke, dipanggilnya apa nih Kak? Faiza aja. Faiza aja juga boleh. Oke, siap. Gimana nih Kak Faiza kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, Allah masih kasih kesehatan dan kebahagiaan hari ini sampai bisa bertemu dengan Kak Naila. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi kan pada kali ini kita bakal membahas tentang ekonomi pesantren ya Kak ya. Dan pesantren ini seringkali dipandang sebagai lembaga pendidikan semata. Menurut kakak nih, seberapa besar sih sebenarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh pesantren, terutama pesantren di Indonesia Kak? Jadi Kak Naila, kebetulan aku juga merupakan seorang lulusan pesantren dan sekarang berkuliah di Tazkiyah seperti itu. Jadi ketika aku keluar dari pesantren, aku mendapatkan pandangan bagaimana sih perspektif orang-orang tentang pesantren itu. Dan bahkan benar apa yang dari tadi Kak Naila bilang, ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya pesantren itu cuma tempat pendidikan aja seperti itu. Padahal sebenarnya pesantren itu memiliki banyak potensi yang orang-orang nggak tahu. Salah satunya adalah potensi mengenai ekonomi. Dan kalau Kak Naila tahu dari data dari Kemenak itu tercatat ada sekitar 31, ada yang bilang 36.000 pesantren di Indonesia. Itu kan jumlah yang sangat Masya Allah banyak sekali seperti itu. Dan tentunya potensi ekonomi di sana itu bukan cuma wacana, tapi emang benar-benar ada. Entah itu pesantrennya bisa menjadi konsumen atau pesantrennya bisa menjadi produsen. Bahkan dibilang kalau pesantren itu merupakan captive segment market atau pangsa pasar yang sudah terkunci dan mudah untuk diakses. Bayangkan nih, sebuah pesantren setidaknya mungkin pesantren yang kecil punya 100-200 santri gitu ya. Tapi kalau pesantren besar kan biasanya mereka punya santri yang berjumlah 10 ribuan gitu kan Kak. Bayangkan mereka tiap harinya mereka pasti punya kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan buat mencuci pakaian dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dan di sana roda perekonomian itu bisa berputar. Bayangkan satu hari aja 10.000 santri. At least lah makan, mungkin kalau yang hemat-hemat banget nih, dia makan sehari 10.000 gitu. 10.000 dikali 10.000 santri, itu udah berapa juta? 100 juta. Itu bisa jadi perputaran roda ekonomi di pesantren itu sebesar itu kalau 10.000. Bayangin, anak santri biasanya kan sekarang dapat uang dari orang tua itu biasanya 300-500 ribu atau bahkan 1 juta atau bahkan lebih dari itu. Bayangkan bagaimana potensi ekonomi di pesantren yang sangat besar. Itu sebagai konsumen, kita baru melihat dari sebagai konsumen aja. Apalagi kalau dari produsen, dari segi produsen, mereka juga bisa. Banyak pesantren-pesantren di Indonesia ini yang sudah
memberikan pendidikan pada santri-santrinya supaya mereka bukan hanya menjadi konsumen aja, tapi juga menjadi produsen Kak, seperti itu. Oke, boleh nih Kak. Di pertanyaan selanjutnya nih Kak, bisa tolong nggak Kak jelasin apa aja model bisnis atau unit usaha yang biasanya dikembangkan di lingkungan pesantren? Dan tadi juga kan udah sempat di-mention juga ya sama bahwa ekonomi pesantren itu luas banget. Jadi biasanya ya Kak ya, untuk pesantren itu biasanya mereka akan mengembangkan bisnis sesuai kebutuhannya masing-masing. Biasanya untuk pesantren-pesantren yang baru memulai bisnis, mereka akan mengembangkan bisnis yang sesuai dengan kebutuhannya. Beda lagi kalau pesantren-pesantren yang emang udah punya beberapa unit usaha ya. Tapi bagi beberapa pesantren yang belum pernah punya unit usaha, mereka akan mengembangkan bisnis sesuai kebutuhannya mereka. Contohnya seperti ada pesantren yang mereka harus memenuhi kebutuhan santrinya untuk makanan gitu. Biasanya mereka akan mengembangkan bisnis dalam segi pertanian gitu. Jadi mereka akan mengusahakan mereka punya sawah sendiri gitu untuk menghasilkan padi, untuk menghasilkan beras untuk mereka konsumsi tiap harinya. Ada juga pesantren yang mengembangkan koperasi. Biar apa? Biar santri-santri yang akan membeli kebutuhannya, uangnya akan berputar ke pesantren lagi agar menghasilkan profit untuk pesantren, untuk kemajuan pesantren selanjutnya gitu. Ada juga pesantren yang mengembangkan bisnis di AMDK, air minum dalam kemasan, itu ada juga gitu. Ada juga akhirnya ini buat pesantren-pesantren itu ada juga yang mulai merambah ke dunia konveksi, ada yang bahkan ke peternakan loh Kak. Ada yang di peternakan ayam, peternakan sapi, gitu ada gitu. Jadi ketika mereka lagi dilatih, mereka bisa ngambil dari peternakan mereka sendiri. Jadi mereka udah nggak bingung lagi mengenai pangan untuk pasokan untuk ke pesantrennya. Ada juga yang ke pertanian juga dan lain-lain, banyak banget sih Kak. Kalau aku sebutin mungkin belum bisa mewakili banyaknya bisnis yang dikembangin di pesantren di Indonesia seperti itu. Oh, sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Oke, menurut kakak nih, bagaimana sih kita bisa mengukur kontribusi ekonomi pesantren terhadap perekonomian syariah nasional? Ini Kak. Itu cukup apa ya Kak? Cukup challenging sih, soalnya emang masih banyak pesantren yang mereka belum aware dengan masalah pencatatan atau masalah akuntansi. Jadi ya udah, menurut mereka ketika bisnis itu berjalan, ya udah jalan aja gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau semama pencatatan itu penting untuk mengukur kontribusi ekonomi pesantren terhadap perekonomian syariah nasional. Tapi kalau menurut aku sendiri, karena sejauh ini masih belum ada pencatatan yang spesifik ya Kak. Tapi kalau menurut aku sendiri, kalau emang mau untuk mengukur itu, kita bisa mengukur dari beberapa hal. Yang pertama contohnya dari skala transaksi dan omset unit usaha. Jadi ketika pesantren itu udah punya unit usaha sendiri, itu bisa dicatat dari sana. Andaikan nanti ketika mereka mau mengukur kontribusi dari ekonomi pesantrennya. Kemudian yang kedua bisa dari serapan tenaga kerja dan dampak ekonomi lokal. Jadi emang beberapa pesantren mereka itu membangun sebuah unit usaha itu agar apa? Agar SDM yang ada di sana itu juga bisa berkontribusi dalam perekonomian. Jadi mereka mengembangkan kayak BMT, koperasi yang pegawainya itu dari santri-santri itu sendiri. Jadi itu juga berdampak pada pengangguran juga ya Kak. Jadi pengangguran juga bisa berkurang karena terserap tenaga kerja itu. Tapi sayangnya masih belum ada pencatatannya gitu loh Kak. Andaikan ada pencatatannya itu bisa kita ngeliat langsung gitu loh. Oh ternyata ekonomi pesantren itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga dari dampak ekonomi lokal. Karena kan yang beberapa pesantren itu saking banyaknya mereka, biasanya pedagang-pedagang di sebelahnya itu juga ikut tersejahterakan karena mereka bisa membuka warung, mereka bisa membuka toko untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan dari pesantren itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah akses ke pembiayaan syariah dan transaksi halal. Nah ini yang kurang, kenapa? Karena menurutku ya masih banyak dari pesantren-pesantren itu yang ya udah untuk pembiayaannya mereka ambil dari dananya mereka sendiri gitu loh Kak. Jadi kalau buat ke upgrade itu masih agak sulit. Karena apa? Karena mereka nggak masuk ke akses ke pembiayaan syariah. Andaikan mereka ngikut ke akses pembiayaan syariah, itu nanti bisa diukur kan. Karena apa? Karena ukurannya masuk ke industri perbankan syariah seperti itu. Jadi harapannya dari aku nanti kedepannya akan ada pengukuran secara resmi sih buat kontribusi ekonomi pesantren ke perekonomian di Indonesia seperti itu. Oke, aku setuju banget sih sama kakak
aja. Oke, selanjutnya nih Kak, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pesantren dalam mengembangkan unit usaha mereka, baik dari sisi manajemen, permodalan, maupun pemasaran? Mungkin ini masih berhubungan juga ya Kak sebelumnya. Sangat berhubungan sih ya. Dan benar yang kakak bilang tadi masalah manajemen ya. Soalnya memang beberapa pesantren itu yang mereka mengembangkan unit usaha ya udah seperti yang aku bilang tadi Kak, kebanyakan pesantren yang masih baru memiliki unit usaha, mereka kan membangun bisnis sesuai kebutuhannya dan mereka akan mengembangkannya ya udah seala kadarnya aja gitu. Jadi kalau profit ya alhamdulillah, tapi kalau buat nambah cabang keluar itu mereka masih berpikiran nanti aja dulu deh, yang penting di pesantrennya udah aman gitu. Kemudian itu masalah manajemen sih Kak, andaikan manajemennya bisa dipisahkan nih, andaikan sebuah pesantren udah memutuskan buat dia mau ngembangin bisnis di bidang ini gitu, di bidang MDK contohnya, seharusnya dalam manajemennya itu dipisahkan antara pesantren sama antara unit usaha bisnis itu. Agar apa? Agar ya udah gitu, nggak harus berpatokan ke pesantren terus. Jadi kalau andaikan dia mau buka cabang di luar, dia mau ekspansi keluar, itu ya udah apa kata manajemen dari bisnis itu gitu. Kan kalau kita biasanya kan misalkan kan dipimpin oleh seorang kiai gitu loh Kak, dan kiai juga cukup hektik buat ngurus masalah pendidikannya. Jadi kasihan banget kalau kiainya harus mikirin masalah ekonominya juga masalah pendidikannya gitu. Jadi lebih baik kayak manajemennya dipisah aja gitu, biar kiainya menyetujui aja selama itu ya sudah sesuai dengan syariahnya, seperti itu sih menurutku. Itu yang masalah pertama ya buat manajemen. Kemudian yang masalah permodalan, seperti yang tadi aku bilang, mereka itu masih agak sulit ke akses ke pembiayaan syariahnya Kak. Akses ke pembiayaannya, akses transaksinya, karena apa? Karena nggak semua pesantren itu mereka bisa untuk membuat proposal yang bankable gitu loh Kak. Jadi mereka nggak tahu gimana caranya bikin proposal yang bisa dikasih pembiayaan ke bank gitu. Kasian juga kan sebenarnya, padahal andaikan mereka dapat pembiayaan itu, mereka bisa upgrade ke fasilitas yang lebih bagus, jadi bisa mendorong bisnis mereka ke yang lebih baik. Soalnya ketika mereka berpikir, oh ya udahlah kita emang cuma punya ini aja begitu. Dan kadang-kadang masyarakat itu mengandalkan pada hasil wakaf ya Kak ya. Jadi kalau ada wali santri yang mewakafkan gitu, baru mereka akan, wah kita punya fasilitas baru gini gitu. Baru kalau mereka mengusahakan ke pembiayaan syariah, mereka bisa membuat proposal yang bankable itu, mereka tentunya pasti bisa mendapatkan permodalan yang cukup untuk mengupgrade fasilitas dari bisnis mereka itu. Kemudian yang ketiga masalah pemasaran sih Kak ya. Pemasaran dan digitalisasi. Jadi banyak dari pesantren itu yang masih belum melek digital. Nggak menutup kemungkinan ada yang udah melek digital, tapi ada juga, dan nggak bisa dibilang sedikit, banyak yang masih belum melek digital gitu. Padahal untuk produk-produk mereka, kan ada juga yang punya produk herbal, produk AMDK, itu kalau mereka mempromosikannya, memasarkannya secara digital, itu bakalan lebih laku dan bakalan kalah dan bakalan mengalahkan, ya lebih tepatnya mengalahkan untuk produk-produk luar, produk-produk yang udah terkenal kayak gak bisa kita sebutin di sini ya gitu. Apalagi produk-produk yang boykot, sebenarnya ada loh pesantren itu punya produk-produk itu, produknya juga berkualitas, tapi mereka nggak tahu gimana cara memasarkannya baik itu secara offline maupun secara digital gitu sih. Oke siap. Wow, Masya Allah, kita jadi tahu banget ya teman-teman ya. Dan tadi kan kakak juga udah mention soal manajemen, permodalan, pemasaran gitu ya Kak ya. Nah, boleh dong Kak contoh pesantren di Indonesia yang sudah sukses dalam mengembangkan ekonominya dan bisa menjadi model bagi pesantren lain? Wah, kalau itu banyak banget sih pasti, banyak banget. Soalnya apa? Kalau kita berpatokan ke satu pesantren aja kayaknya nggak bisa ya. Karena biasanya pesantren itu mereka punya keunggulannya masing-masing. Contohnya kalau kita mau lihat BMT, kita bisa lihat ke Pondok Sidogiri gitu. Atau kalau kita mau lihat pertanian, kita bisa lihat ke Pondok Pesantren Al-Ittifaq Bandung, tahu nggak Kak? Oh iya. Nah, Pondok Pesantren Al-Ittifaq Bandung itu juga bagus di pertaniannya. Atau kalau kita mau lihat di konveksi itu ada lagi, kalau kita mau lihat di koperasi itu ada lagi gitu. Jadi macam-macam. Dan hal itu menunjukkan kalau semua pesantren itu kuat loh, bukan hanya di pendidikannya tapi juga dalam masalah ekonomi. Dan
menariknya tiap pesantren tuh punya model yang berbeda sesuai karakter dan potensi lokalnya. Jadi pesantren yang biasanya di dekat pergunungan gitu, itu mereka biasanya bakalan milih MDK gitu. Tapi pesantren-pesantren yang berada di tengah kota, mereka biasanya akan memilih yang konveksi, karena emang banyak kan orang-orang yang sekarang yang kayak kembali konveksi gitu ada gitu. Dan ada juga yang BNT, ada juga yang pertanian, ada juga yang peternakan, sesuai dengan potensi lokalnya masing-masing. Jadi kalau aku sebutin kayaknya nggak bakalan habis dari satu saat. Masya Allah, benar-benar sebanyak itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih Kak. Apa sih harapan Kakak untuk kedepannya terkait peran pesantren dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada 2029? Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir nih ya Kak ya. Oh, pertanyaan terakhir nih? Iya nih. Cepat banget, Insya Allah. Gak terasa ya teman-teman ya. Oke, untuk harapannya sendiri terkait peran pesantren dalam mewujudkan visi sebagai pusat ekonomi syariah dunia, harapannya aku izin bagi dua ya Kak. Yang pertama harapannya kepada pemerintah tentunya, karena pesantrennya nggak bisa jalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah Kak. Kita harus realistis, karena apa? Karena pemerintahnya sebagai regulator dan sebagai penggerak gimana caranya mereka akan mengembangkan bisnis mereka ke depannya, seperti itu. Yang pertama tentunya aku pengen dari sisi regulasi Kak, karena kemarin aku sempat ikut forum yang diadakan oleh Kementerian Agama, dan di situ ada beberapa perwakilan dari pesantren yang mereka menyatakan bahwasanya mereka cukup diberatkan dengan tidak adanya regulasi tentang koperasi syariah, seperti itu kan. Padahal beberapa pesantren mau mengembangkan mengenai koperasi syariah atau koperasi simpan pinjam KSPPS gitu kan. Koperasi simpan pinjam syariah seperti itu, dan mereka padahal itu udah dikomunikasikan gitu, dan katanya mereka sudah mengawal mengenai regulasi itu udah cukup lama, dan agak kurang didukung gitulah Pak, dan masih mau diusahakan. Tapi untuk update-nya sendiri aku juga masih belum tahu begitu. Jadi harapan aku yang pertama untuk pemerintah adalah tolong untuk regulasinya diperjelas lagi mengenai bisnis-bisnis di pesantren ini, sekiranya mereka bisa mengembangkan bisnis itu tanpa perlu terkendala gitu, karena mereka ya udah Masya Allah sekali bisa membuat bisnis itu, dan seharusnya pemerintah itu mendukung gitu loh Kak. Dan kemudian untuk peran dari pesantrennya sendiri, kalau menurutku masih banyak pesantren yang belum aware mengenai pentingnya bisnis dan mengenai bagaimana mereka bisa mengelola kebutuhan dari para santrinya agar roda perekonomian itu terus berputar, itu sih Kak. Jadi menurutku untuk pesantren perlu lebih aware lagi dan perlu edukasi lagi mengenai digitalisasi supaya mereka nggak kalah dengan produk-produk yang ada di luar sana gitu. Dan jangan mau kalah gitu pesantren dari produk-produk yang bukan dari santri, karena sebenarnya produk-produk santri itu juga udah cukup berkualitas gitu. Dan harapannya dengan banyak pesantren yang mulai mengembangkan bisnis bisa mendorong halal value chain atau rantai pasok halal dari Indonesia, seperti itu. Masya Allah teman-teman, ini benar-benar sangat insightful banget ya teman-teman. Ini juga aku jadi banyak banget pembelajaran gitu dari yang udah disampaikan sama Kak Faiza, dan ternyata potensi dan peluang dari ekonomi pesantren itu benar-benar sebesar itu teman-teman. Dan semoga juga untuk kedepannya bisa membantu pertumbuhan ekonomi, termasuk juga ekonomi syariah gitu. Nah boleh nih Kak, sebelum kita mengakhiri podcast pada kali ini, closing statement nih dari Kak Faiza. Jadi sudah closing statement, padahal belum menyiapkan sebelumnya. Oke, untuk closing statementnya mungkin karena ini adalah podcast untuk kader Fose ya Kak. Iya, betul. Teman-teman, untuk Sobat Eksyar, sebutnya Sobat Eksyar. Untuk Sobat Eksyar, kita merupakan kader dari ekonom Robani, dan kita memiliki peran tersendiri untuk memperjuangkan ekonom Robani ini gitu. Dan kalau kalian berasal dari santri seperti saya, jangan berkecil hati. Karena apa? Karena kita bisa untuk memberikan edukasi, memberikan literasi apa yang kita dapatkan selama kita berada di Fose mengenai digitalisasi dan lain-lain di pesantren asal kita, seperti itu. Mari kita dukung ekonomi pesantren menuju ke kemandirian untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2029. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Terima kasih Kak Faiza. Terima kasih Kak Naila.
Oke, jadi sesi podcast kita sudah berakhir ya teman-teman, dan terima kasih yang sudah mendengar dan mengamati dari awal sampai akhir, dan ditunggu podcast selanjutnya. Mungkin kita tutup ya Kak Faiza, dan terima kasih banyak juga untuk Kak Faiza sudah meluangkan waktunya, Masya Allah, dan sudah berbagi juga pada kita semua. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.